Perkenalkan saya Leni Frida Noviana, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang akan mempresentasikan tentang tips mengatasi anak yang belum mampu mengendalikan emosi. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kecerdasan emosi. Jadi, kecerdasan emosional atau emotional quotient atau biasa yang disingkat dengan EQ adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosinya. EQ dapat membantu siapa saja, termasuk anak-anak, untuk membangun hubungan yang kuat, membuat keputusan, dan menghadapi situasi yang sulit. Namun, bagaimana jika peserta didik di kelas kita belum mampu untuk mengendalikan emosinya? Berikut ini merupakan tips yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, dengan memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Membiasakan peserta didik untuk berperilaku baik terhadap orang lain merupakan salah satu hal penting dalam melatih kecerdasan emosionalnya. Nah, untuk melatih dan membiasakan anak berperilaku baik, guru dapat memberikan contoh melalui kebiasaan sehari-hari ketika hendak meminta bantuan kepada orang lain. Di dalam kelas, guru dapat membuat peraturan kelas, di mana siswa ketika hendak meminta bantuan kepada siapapun mengucapkan kata tolong, dan setelah dibantu, peserta didik mengucapkan kata terima kasih. Hal tersebut dapat membuat EQ anak semakin meningkat. Tips yang kedua adalah bantu anak untuk mengenali emosinya. Komunikasi dan juga kasih sayang merupakan kunci utama untuk melatih anak mengenali emosi dan mengendalikannya. Oleh karena itu, guru dalam pembelajaran dapat sering menanyakan apa yang sedang mereka rasakan. Bagaimana perasaan hari ini? Bagaimana pembelajaran yang dilakukan hari ini? Apakah peserta didik senang? Apakah dalam pembelajaran ini mereka menikmati? Apakah dalam pembelajaran kali ini mereka merasa nyaman? Hal tersebut akan membantu kita dan membantu peserta didik untuk mengetahui dan juga melatih mengungkapkan emosinya dengan jujur dan terbuka. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan anak bekerja sama. Di kelas, kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk kelompok belajar ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran. Dengan terbiasa bekerja sama, peserta didik akan lebih belajar untuk saling menghargai. Selain itu, kerjasama juga melatih peserta didik untuk memiliki empati kepada teman-teman dan juga orang lain di sekitarnya. Yang keempat adalah menciptakan rasa nyaman dalam pembelajaran yang dilakukan. Rasa nyaman dapat diciptakan dengan berbagai hal, termasuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mampu mengakomodasi setiap kebutuhan peserta didik sehingga akan membuat peserta didik merasa nyaman dalam belajar, karena kebutuhan peserta didik terpenuhi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di kelas. Guru dapat menerapkan keberdiferensiasian dalam hal lingkungan belajar, atau produk, atau proses, atau juga konten. Kemudian, yang kelima adalah mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran, keterampilan pemecahan masalah dapat dikembangkan dengan melakukan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sendiri merupakan pendekatan yang mampu memandu peserta didik untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dengan belajar untuk memecahkan masalah, anak dapat belajar mengenai cara memutuskan dan menyelesaikan masalah secara tepat yang tentunya akan berpengaruh positif untuk perkembangan emosinya. Demikian presentasi saya tentang tips mengatasi anak yang belum mampu mengendalikan emosinya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.